Itu saya dibawa. Dua makhluk putih, dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki bukan, bentuknya sama putih. Dia bercahaya, mukanya nggak ada, seperti dia pakai kerudung gitu kan, pakai gamis gitu, tapi nggak ada mukanya, dia sinar aja gitu. Dibawa saya suatu tempat, Bang, yang paling saya mengejutkan dalam hidup saya ini. Itu saya dibawa ke makam saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi berjumpa dengan saya, si pria tampan dari Bekasi. Tentunya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan kembali seorang narasumber yang sebelumnya sudah bercerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton di rumah dimanapun berada yang sampai hari ini sudah support channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Langsung aja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Bang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi Cerita wabarakatuh. lagi nih Bang Abi Alhamdulillah ya. kita ketemu lagi. Karena keren banget nih ceritanya. Jadi kali ini Bang Abi, kita penasaran banget nih. Jadi kali ini Bang Abi akan menceritakan yang mana nih Bang? Tentang perjalanan saya. Oke, disimpan dulu. Oke, Kita lanjut lagi siap. nanti Bang ya. Tapi sebelum Bang Abimanyu bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang. Langsung aja kali Bang ya. Oke. Oke, silakan Bang Abi. Iya. Jadi begini, untuk para penonton Jejak Backpacker, saya mempunyai sebuah pengalaman yang sangat bisa dibilang religi buat diri saya. Jadi pada saat saya spiritual yang terakhir Bang, Oke. itu saya menambah spiritual saya 3 hari Bang. 3 hari itu saya berpuasa, yang disebut kalau kata kejawennya mati geni Bang. Mati geni. Mati gini. Mati geni itu berpuasanya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur Bang. 3 hari. 3 hari. Luar biasa. 3 hari itu bisa dibilang itu kalau mencakup dari kelas gitu Bang ya. Itu kita udah kuliah. Seperti kita kuliah. Oke. Mencari S1, S2, dan S3. Ya. Puasa saya dari mati geni itu Bang, saya dibimbing sama orang tua saya. Orang tua yang saya hormati, yang saya sayangi, ibu ya. Karena ibu itu punya silsilah dari keluarga kerajaan terdahulu.
Dari beliau lah saya dibimbing. Nah, saya bilang kepada orang tua, Bu, saya punya tugas. Tugas apa? Riyad. Dia bilangnya Riyad ke saya. Saya pengen puasa 3 hari, yaitu yang disebut mati geni. Saya tolong bimbing, tolong jaga. Jika saya mati dalam keadaan berpuasa, saya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Karena menyangkut untuk kemaslahatan orang banyak. Setelah itu orang tua merestui, Bang. Alhamdulillah. Ya udah, kapan waktunya? Besok. Pada saat itu sudah di waktu yang ditentukan, Bang. Saya mandi dulu, hadas besar. Setelah itu saya berwudu, lalu saya sholat malam, sholat wajib yang kita kerjakan dan sholat malamnya. Setelah saya udah sholat malam dan saya udah berdoa kepada Allah, jam 12 teng, Bang. Jam 12 malam di hari Senin itu saya mulai. Saya tidur di bawah kolong. Dahulu kan ada tuh, Bang, tempat tidur balek tuh ya. Balek. Iya, kayak balek. Itu saya di situ tidur. Jadi saya nggak gerak kiri dan nggak gerak kanan. Setelah saya tidur dari situ, sehari dapat, alhamdulillah, nggak ada gangguan apa-apa. Terus perasaan memang sudah lelah, Bang, karena saya manusia biasa. Saya butuh asupan, Bang. Tapi saya yakin, insya Allah mudah-mudahan ini lulus karena Allah. Nah, yang keduanya nih, Bang, yang ekstrim. Mau nyampe kedua hari, pada saat malamnya itu, pada saat tiduran dan tidak tidur, mata saya melek. Itu ada yang nemenin, Bang. Ada yang nemenin. Di sekeliling saya. Rame. Di kiri, di kanan, di kaki saya, di kepala saya, bahkan di atas saya. Itu ada yang nemenin. Itu ujian. Dan saya anggap itu sebagai keburukan pribadi saya terdahulu yang saya pernah jalankan gitu kan. Pada saat saya pernah remaja, ya mabuk-mabukan, narkoba gitu. Orang tua saya juga sempat nangis pada saat itu, Bang. Pada saat saya melakukan kesalahan itu. Nah, saya nggak mau terulang yang kedua kalinya. Itu ditemenin, Bang. Yang kanan itu pocong. Yang kiri itu cewek. Ujung di kaki saya yang nemenin itu sebangsa yang hancur, Bang. Manusia kayak manusia tapi hancur mukanya. Ngeri kan, Bang? Nah, di kepala saya itu siapa? Lebih parah lagi, Bang. Lebih hancur lagi dari yang di kaki tersebut. Itu saya merinding, Bang. Apa ini? Tapi saya ingat pesan gitu kan. Pesan leluhur. Jika memang engkau sudah menyampai sebuah 3 tingkatan dan ada sesuatu apapun yang terjadi, anggaplah itu sebuah cerminan kamu. Kuatkan iman kamu, luruskan hati kamu. Nah, di situ saya lurus, Bang. Saya lurus. Selalu saya beristighfar dalam hati, bersalawat dalam hati. Saya manusia biasa, Bang. Lihat kiri kanan itu yang saya nggak kenal kan. Nah, dari situ. Nah, ketiga harinya, Bang, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dari berjalannya dengan lancar itu, saya mau ketiga hari itu, mau ke subuh, itu saya seperti budak kuping saya dan seperti saya tidak bisa melihat. Itu terakhir mau ketiga hari, kuping tuh saya kaget, Bang. Ya Allah, saya bilang, ada apa? Saya melek, tapi saya nggak bisa melihat, Bang. Itu, Bang. Ada apa ini? Ada apa? Detik-detik terakhir saya
pengen 3 hari lulus. Lalu saya di situ saya pasrahkan diri, saya ingat kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa. Jika memang umur saya di hari ini Engkau akan cabut, maka aku akan ikhlas. Dan jika memang umur saya belum sampai di hari ini, maka ya Allah, tolonglah beri kesembuhan saya dari telinga dan mata saya. Alhamdulillah. Dari situlah saya merasakan suara Bang baru. Suara jangkrik atau suara ibu saya gitu, langkah kaki. Dan saya bisa melihat kembali gitu. Di situ saya alhamdulillah Bang. Saya bersyukur dan saya keluar dari ranjang itu pelan-pelan Bang. Pelan. Karena saya lemes Bang, 3 hari kan nggak ada asupan. Udah, ibu saya langsung membawakan sebuah susu sama bubur kacang hijau yang saya pernah pesen ke beliau. Lihat nih buburnya sama kacang hijaunya. Iya Mi, taruh di situ dulu. Lihat mau rahat dulu sebentaran. Tuh badan itu terasa ngambang, enteng gitu. Setelah itu baru saya mengkonsumsi susu perlahan demi perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dan saya makan susu tersebut. Alhamdulillah di situ saya segar kembali gitu. Segar kembali di situ. Setelah habis daripada itu seminggunya Bang. Saya duduk, saya rutin ya, rutinitas duduk saya gitu. Duduk zikir Bang. Kalau orang-orang kan zikir gitu Bang ya. Setelah sholat wajib dan sunnahnya gitu, dia duduk sambil berzikir. Kalau saya enggak. Setelah saya sholat wajib, sholat sunnah, saya duduk kosong Bang. Kenapa saya duduk kosong? Itu ada silokanya Bang. Apa? Ada siloka. Kalau kata orang Jawa itu siloka. Artinya siloka itu duduk kosong itu, kosong adalah isi adalah kosong. Jangan mengatakan diri kita itu berisi. Tapi katakan diri kita itu nggak ada apa-apanya, kosong Bang. Di hadapan Allah. Di situ. Di situ padi ya. Iya, di situ saya merenung. Terus dalam hati kolbu yang paling dalam itu saya selalu ingat kepada Allah. Terus, tapi bibir saya itu nggak mau berbicara, diam, 1000 bahasa, diam dan diam. Itu sehari saya jalan. Kedua harinya seperti itu juga sama. Dan mau yang ketiga harinya Bang, itu yang saya aneh. Antara saya duduk sadar dengan tidur kan beda Bang. Ya. Kalau tidur kan kita pulas. Tapi kalau pada saat kita duduk lagi sadar Bang, itu tiba-tiba saya dibawa. Bukan ruhnya ya Bang ya, tapi sukmaning sejati diri manusia itu saya dibawa. Sama 2 sosok Bang, putih bercahaya. Orang tua nggak tahu Bang. Baru ini saya bicara di jejak backpacker ini. Orang tuh nggak ada yang tahu proses saya seperti ini. Itu saya dibawa 2 makhluk putih, dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki bukan, bentuknya sama putih, dia bercahaya, mukanya nggak ada Bang. Seperti dia pakai kerudung gitu kan, pakai gamis gitu, tapi nggak ada mukanya, disinar aja gitu. Dibawa saya suatu tempat Bang, yang paling saya mengejutkan dalam hidup saya ini, itu saya dibawa ke makam saya Bang. Dibawa ke makamnya? Iya. Disitulah pembelajaran saya. Kenapa saya dibawa kemari? Saya bicara kepada makhluk yang tersebut. Wahai makhluk, ciptaan Allah, aku pun sama ciptaan Allah. Kenapa engkau bawa aku kemari? Itu diam saja Bang. Diam saja. Lalu saya disungkurkan atau didorong. Dus ke dalam itu. Takut dong Bang perasaan saya. Down saya. Itu di dalam liang lahat itu ternyata itu badan saya Bang. Raga saya yang lagi tidur Bang.
menghadap kiblat bang. Coba bayangin bang. Bersih tanpa udah dipocongin dari kapan? Udah dipocongin bang. Dan saya penasaran dong. Saya lihat, subhanallah, saya nggak kuat bang. Tapi saya tahu itu saya gitu. Karena naluri saya dengan ini kuat. Saya nggak kuatnya itu karena ada cahaya jelas ke muka saya. Saya kayak begini sih loh jadinya. Oke. Bukan saya bangga bang. Ini pembelajaran buat saya. Berarti selama ini kita itu punya makom. Gitu bang pembelajarannya. Maka sebelum kita mendoakan orang lain, mendoakan para ulama, syuhada, solihin, maaf, kita juga punya makom bang ternyata. Yang akan nanti kita pulang rahmatullah. Nah doakan diri kita bang terlebih dahulu. Baru orang lain. Baru orang tua kita, keramat kita gitu. Baru para syuhada, para solihin, para ambiya. Itu pun bagi orang-orang yang mau menjalankan seperti itu. Setelah itu bang, proses dari itu nggak cukup dari situ. Saya ditarik kembali, saya dibawa lagi bang. Itu kan tadi kematian bang. Okay. Saya dibawa di mana bang? Ke alam di mana saya hidup pada saat saya kecil. Oh. Itu saya berjalan melihat anak kecil itu, yaitu saya. Nah baru nih yang pendamping saya ini mengatakan, itu kamu, itulah kamu, seperti itu. Dengan saya lihat, dengan mata saya sendiri bang. Ya Allah, ya Rasulullah. Apakah ini yang disebut reinkarnasi? Pada zaman terdahulu, saya antara percaya dan tidak percaya bang. Karena kita kan hidup di alam yang nyata. Manusia tuh kebanyakan bang hanya logika dan logika. Tapi kalau untuk kita berjalan ke spiritual, itu nggak bisa pakai logika bang. Pakainya perasaan, pakai hati, kolbu. Di situ saya kecil saya dikasih tahu. Setelah itu saya dibawa lagi bang. Dari hal yang kecil tadi, saya masih kecil itu, saya dibawa kemana? Ke alam pada saat dimana saya hidup zaman dahulu bang. Bayangin bang. Oh ya, berarti kayak model reinkarnasi. Ya. Orang kaya saya bang, maaf, boleh dikatakan tuh saya preman lah bang. Tukang mabuk, tukang main cewek, merasakan judi gitu kan, segala macam. Ternyata saya dibawa itu ke sebuah tempat, di mana tempat itu kerajaan. Dan kerajaan itu bang adalah tempat saya. Yang dulu saya pernah dibawa sama Eyang di goa itu. Oh, ya, baru ingat. Nah itu ya, yang Eyang pernah menikahkan saya di goa itu oleh seorang putri. Dan entah sampai saat ini saya belum pernah ketemu sama putri yang saya dambakan. Di alam nyata ini ya bang ya. Kalau alam sananya saya sudah dinikahkan. Setelah itu ternyata di dalam kerajaan itu saya adalah sebuah pangeran. Seorang pangeran bang. Punya gelar. Tapi saya nggak mau sebut bang gelarnya. Saya nggak mau. Karena ini ya rahasia gitu bang. Takutnya jadi polemik. Polemik ntar dibilang apa-apa. Wah seperti ini seperti itu. Padahal saya sendiri yang mengalami. Mereka bisa mengalami seperti saya bang. Kalau dia mau proses seperti itu. Nah dari situlah. Tapi saya di dalam kerajaan itu saya nggak betah bang. Kenapa? Saya lebih baik mengembara. Saya hidupnya enaknya di luar bang, bukan di dalam kerajaan. Disitulah saya mengembara seperti layaknya resi bang, resi. Rambut saya disanggul di atas itu, diikat, ada mahkota. Dan saya juga pakai mahkota seperti di sini, pergelangan tangan, seperti zaman-zaman kerajaan dulu lah.
Oh iya, Kayak iya, gitu. iya. Cuman saya kayak putih semua lah, celana putih, selendang putih semua gitu, kersi kayak gitu. Nah di situ saya bawa buntelan, Bang. Buntelan yang pernah saya bawa di dalam gua tersebut yang saya pilih, yang disebut kitab langgeng, Bang. Kitab langgeng. Iya, manusia itu punya kitab langgeng yang disebutnya kitab perjalanan, Bang. Kalau kita sudah bisa mempelajari sebuah kitab langgeng tersebut, insya Allah di situ kita akan dituntun semuanya. Semuanya ada, Bang, dari A sampai Z kehidupan kita di kitab itu. Maka nggak salah kalau yang namanya disebut Al-Quran itu ada pedoman hidup manusia yang beragama Islam ya, Bang, khususnya. Bisa nggak manusia itu beragama Islam, mempercayai Al-Quran, mempercayai hadis, tapi dia nggak mengikuti apa yang dia ucapkan di dalam Al-Quran tersebut? Sebenarnya nih, Bang, kalau menurut saya yang bodoh, yang awam, kita itu adalah sebuah kitab yang berjalan, Bang. Itu yang disebut kitab langgeng. Kalau versi agamanya ya Al-Quran. Al-Quran itulah yang harus kita bawa dalamannya, bukan sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kita udah ngasih belum, Bang? Kita udah sayang belum sama diri kita, sama orang lain, sama ibu kita, saudara kita? Disitulah, Bang. Di situ, Bang, saya meneteskan air mata, sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Saya ini aja hanyalah sebuah debu yang hina, ya Allah. Maaf nih, Bang, saya agak-agak becek. Dari situ saya menambah wawasan, menambah pengalaman. Saya anggap ini sebuah pembelajaran saya, diri saya gitu. Dari situlah, Bang, saya membenahi diri, memperbaiki diri. Bukan menjadi orang yang baik, Bang. Kalau baik belum tentu, Bang. Tapi kalau untuk membenahi diri, kita harus. Enggak cukup dari situ, Bang. Pada saat itu, setelah udah perjalanan saya dari saya dibawa ke alam saya, kubur saya, masa kecil saya, dan masa kejayaan saya. Dari situ saya bercermin ke dalam diri saya. Dari situ saya banyak cobaan, Bang. Tapi Eyang udah pernah pesen, Cu, jika engkau mempelajari ilmu orang tua sejati, maka engkau gak akan mulus dalam sebuah perjalanan. Banyak kerikil tajam yang menantimu, melukaimu. Seperti itu. Saya setelah belajar ini, pembelajaran diri saya, itu saya sering dihina, Bang, oleh teman-teman, kawan-kawan, setongkrongan. Pahit manisnya saya rasain. Saya biasa aja, fine-fine aja sih. Lalu dari situlah, apakah ini sebuah cobaan buat saya? Mungkin dari situ saya terus bertahan hidup sampai sekarang ini. Cacian, makian, hinaan, tempaan, semua ada di diri saya. Nggak semudah itu, Bang, kita proses kayak gini. Kembali pada saat saya sudah proses seperti ini, itu ada kejadian yang unik, Bang. Saya nggak tahu itu apakah dari doa saya dijabah atau seperti apa, saya nggak tahu, saya nggak paham. Kejadiannya pada saat waktu ada seorang teman saya itu saya inisialkan aja, Bang, ya, si Pulan gitu, Bang. Oke.
si Pulan ini temen dulu dari kecil. Temen dari kecil, temen curhat, temen sekolah. Dan si Pulan ini saya nasihatin, Pulan, lu mau kemana? Oh, gua pengen jalan-jalan. Biasalah anak muda. Oh, mau jalan-jalan. Tuh langsung saya tuh ada gambaran, Bang. Ada gambaran dia. Seperti saya dikasih tahu gitu. Seperti saya nonton TV. Si Pulan ini. Oh. Dan yang anehnya, si Pulan ini itu tergulung ombak, Bang. Dan saya tanya dong, lu mau jalan-jalan kemana? Gua mau ke Ancol, mau cewek gua. Nah dia ngomongnya udah ngawur tuh, gua mau ke Ancol sama cewek gua. Lu mau ikut nggak? Enggak. Ayolah, terakhir. Dia ngomong gitu, Bang. Oke. Maksud lu apaan ngomong terakhir? Saya gitu. Lu ntar gak ketemu gua kan jauh rumahnya. Ngomongnya gitu, Bang. Iya sih, gue bilang. Cuman gue gak mau dah. Tapi gini, saya kasih saran ke dia, Bang. Bisa gak kalau lu tunda? Saya gituin. Perginya tunda gitu, Bang. Jangan hari ini. Saya gituin, Bang. Oh gak bisa, orang cewek gue pengennya hari ini gitu. Gue mohon sama lu dah. Lu ngomong sama cewek lu, jangan hari ini. Saya nggak ngomong kalau dia ntar akan tergulung ombak, Bang. Takutnya kan dia nggak percaya. Saya mohon, lu tunda. Enggak, gue mau jalan bentar lagi. Udah, Bang. Jalan lah dia tuh sama ceweknya. Dengan naik motor, dengan PD-nya kan gitu, udah. Sesampainya dia di Ancol gitu, Bang. Ya layaknya kayak orang pacaran gitu. Dan yang salahnya itu, Bang, dia pakai bajunya baju hijau. Oh, saya udah mengatakan sama dia sebelum waktu dia lupa nih saya. Pada saat dia mau pergi, lu kenapa pakai baju itu? Enggak, ini mah udah baju kesenangan gua. Oh gitu. Dia pakai baju hijau. Itu saya lihat banget itu, Bang, di gambaran itu. Dan pada saat jam 12 malam itu kejadian dia ke Ancol itu. Itu pagi, Bang, jam 9 pagi. Nah saya dapat kabar jam 12 malam, Bang, bahwa dia tergelincir jatuh di sebuah jembatan kayak batu gitu kan dia. Ya, apakah selfie saya nggak tahu. Dia jatuh, tergulung ombak. Itu saya dapat pesannya dari situ, dari pacarnya itu. Pacarnya nangis, Bang, di situ, Bang. Saya udah bilang pada saat itu, ya Allah, seandainya ini dia menggagalkan itu, mungkin nggak akan terjadi, Bang. Saya udah bilang kan pada saat itu. Sampai nangis, Bang. Pacarnya itu nangis. Dan saya sedih, Bang, kehilangan teman sekolah tergulung ombak. Nah selang dari situ, ya Allah, ini apa sih? Gambaran apa yang kau berikan kepada aku? Aku manusia bodoh, manusia yang hina. Bukan berarti saya tahu ya, Bang, ya, masa lalu atau masa yang akan datang. Bukan saya mendahului Allah, bukan. Terkadang ya begitu, Bang. Jalan sejalan-jalannya gitu kalau lagi gitu. Saya nggak pernah memakai sebuah terawangan atau apa, enggak. Itu semengalirnya aja itu. Seperti itu, Bang, kejadiannya. Aneh kan, Bang? Dan akhirnya itu masih meninggal. Meninggal, Bang. Nah disitulah saya langsung ke rumahnya, Bang. Ke rumahnya saya nyelawat gitu kan. Nah itu pada saat saya melihat
mayitnya bang. Itu ada di dekat dia bang, nungguin. Oh, Di sebelahnya. Orang lain nggak ada yang tahu bang. Saya ngeliat apa yang dia ucapkan nama saya bang. Muhammad, maafin saya nggak ngikutin apa kata kamu. Saya diam bang, diam 1000 asa saya diam. Kontak dia sama saya, kontak. Ya udahlah, mungkin ini kehendak Allah. Lu yang ikhlas aja. Gue juga ntar akan nyusul sama seperti lu, tapi gue nggak tahu seperti apa ntar kejadiannya. Itu di sebelah saya bang, mayat bang. Ruh. Nah itu disebutnya korinnya bang ya. Korinnya yang menyerupai kehidupan dia sehari-hari. Kalau ruh tetap kepada Allah bang. Seperti itu. Dia menyampaikan pesan kepada saya seperti itu. Itu sampai penguburannya pun masih ada bang. oh, Masih ngikut. ya. Iya. Dari situ penguburan dia ada di dekat nisannya, nungguin. Setelah diuruk, dipapanin gitu kan. Oke. Uruk, ditancapkan gitu nisannya. Itu dia ada di situ. Pegangin nisan aja bang. Sampai sedih. Sedih dia bang. Nangis dia, terisak-isak. Seperti gini bang. Saya jadi gimana bang, sebelah saya. Orang gak ada yang tahu. Nah dari situlah semua pada selesai. Dari keluarganya semua pada pulang. Tinggal saya sendiri. Dia masih ada di situ. Baru saya panjatkan doa kepada Allah. Saya berikan Al-Fatihah dengan tulus dan ikhlas. Saya ngaji di situ. Sebisa saya, semampu saya. Itu di situ bang. Yang tadinya ada di batu nisan. Perlahan ada semeter jauh dari saya. Berdiri. Perlahan lagi 2 meter. Perlahan lagi 3 meter. Sampai seterusnya plak hilang bang. Gak ada dia. Gak ada korinnya. Mungkin memang sudah ikhlas tulus seperti itu. Disitulah saya tinggalkan. Setelah selesai dari doa, saya pamit. Semoga lo diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, tenang, dan tenang. Karena di situ pembelajaran lagi buat saya. Pulang mas. Setelah saya pulang, tahlilan bang. Di rumahnya sih. Di rumahnya hari pertama. Tahlilan biasa, doa gitu kan. Saya pulang. Selesai tahlilan saya pulang, saya tidur. Saya mau tidur di jam 11 malam itu. Itu tiba-tiba dia udah ada di kamar saya. Mau tidur. Lu ngapain? Lu kan udah bukan di sini tempat lu. Kata dia apa bang? Gue masih ada 3 hari. Masih ada 3 hari. 3 hari. Berarti kan orang kalau yang meninggal, oh, selama 3 hari itu masih ada di masih rumah. ada. Iya. Di situ dia. Gue pengen ngobrol sama lu. Gue pengen di sini. Kata dia. Ya udah, tapi lu di aja situ. Gak usah ngapa-ngapain. Gue pengen istirahat, capek gua. Lelah badan gue. Dia diem aja bang. Setelah saya tidur, selang berapa lama nggak ada. Kedua hari bang, tahlilan kedua hari. Nah itu, setelah saya udah habis minum kopi,
Selesai doa, itu dia ada di kamar dia, lagi nangis. Saya batin kepada dia, udah gak usah nangis, ikhlas aja. Semoga Allah mengampuni. Dia nangis begini, duduk di keranjang begini Bang, seperti orang yang biasa duduk. Seperti itu Bang. Terus saya kontak sama dia, udah tenang. Dapat ketiga hari Bang. Hari terakhir, setelah saya baca Yasin, doa, ikutin orang-orang yang ada di situ, itu yang saya lebih haru lagi. Dia di atas Bang, di atas gunungan, kayak seperti ini tuh, plafon gitu kan. Tapi kalau penglihatan batin saya kan itu luas gitu. Apa pesan dia Bang? Dadah, selamat tinggal kawan. Dia melambaikan tangan Bang. Jauh dan akan menghilang Bang. Dari situ saya yakin, alhamdulillah, selama ini dia udah pasrah, udah ikhlas gitu. Ya itu Bang, pengalaman saya pada saat saya itu menjadi perjalanan spiritual ini gitu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang saya jalankan. Oh, jadi dia bertahap nih Bang ya. Iya. Dari kayak melihat kejadian di masa depan, iya, dan masa lalu, iya, kayak gitu ya. Saya nggak pernah ngomong Bang. Pada saat kejadian, mau sebelum kejadian atau sesudah kejadian, saya nggak pernah ngomong sama orang-orang. Saya selalu pendam sendiri. Jadi saya seperti saya ngomong sendiri gitu. Iya, tapi semua kejadian. Gitu. Iya, kejadian itu. Oh, nah bermula dari situ, lalu Bang Abi ini gimana nih biar setelah kejadian itu, maksudnya gini, sorry belibet, maksudnya dari kejadian itu gimana caranya Bang Abi ini bisa mengobati orang-orang? Nah dari situlah Bang, saya nggak pernah buka praktek. Oh, nggak pernah buka praktek? Saya nggak pernah buka plang. Oke. Saya nggak pernah mengiklankan. Itu semua mengalir dengan adanya. Awal pertama pada saat seperti itu, proses saya nolongin orang, biasalah medis gitu Bang. Ya, medis. Ada bapak-bapak lah, aduh kaki saya sakit. Emang kenapa Pak? Iya sakit nih. Oh itu asam urat kali Pak. Coba sini saya pegang, saya ambil saraf-saraf di kakinya. Alhamdulillah dari situ beliau yang tadinya sakit, sering kram, itu dia langsung bilang, iya enakan, entengan gitu. Itu kakinya sudah saya refleksi. Habis dari refleksi saya kepret semuanya, belakang dari dengkul kakinya gitu. Itu keluar semua hijau-hijau, darah kotornya. Oh, itu yang disebut. Dari telapak kakinya itu? Dari ininya, belakang dengkul atas. Tengkukan kan, dengkul kan ada belakangnya tuh. Nah itu di situ saya kepret, itu keluar darah-darah kotor. Itulah yang disebut asam urat, yang orang sering kram, kesemutan, lumpuh, stroke ringan. Itu dari situ. Nah di situ awalnya segitu. Saya coba-coba, saya tolongin dia. Lama-kelamaan dari situlah saya nolongin bapak-bapak itu. Berkelanjutan. To be continuous. Oh, jadi dari si Eyang ini udah ada pesan sebelumnya kalau semua ini bisa dipergunakan untuk kebaikan atau untuk menolong orang. Nah, sebelum waktu saya di jejak backpacker ini yang pertama itu saya omong dari episode pertama, itu kan Eyang udah pesen kan, udah pesen di situ.
udah pesan bahwa jika kamu proses dalam ritual mengikuti orang tua sejati, gunakanlah dengan baik. Jadilah engkau seperti pohon singkong, katanya. Ya. Saya kan nggak tahu waktu itu pohon singkong seperti apa. Yang itu kan si lokal lah. Ternyata saya pikir-pikir, oh, manfaatnya banyak. Daunnya bisa dimakan buat lalap, ya kan? Tongkat singkong itu bisa ditancapkan kembali, dan buahnya bisa kita makan. Kulitnya pun masih bisa kita jadi keripik. Oh, gitu. Berguna semua kan? Nggak ada yang terbuang. Seperti itu. Ya itulah cerita saya dari situ, Bang. Keren perjalanan spiritual Bang Abi ya. Iya. Banyak pelajaran juga yang dapat kita petik mungkin Bang ya dari perjalanan spiritualnya ini. Gimana caranya untuk menjadi orang yang baik dan gimana caranya untuk menolong sesama ya. Dengan kelebihan yang kita punyai. Itulah mungkin kira-kira yang ada di diri Bang Abimanyu ini. Iya. Oke, Bang Abimanyu. Tambahan mungkin Bang ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri ceritanya Bang? Iya. Pesan dan kesan yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Untuk pesan buat pribadi saya, buat para penonton setia Jejak Backpacker, jadilah orang yang manfaat. Jadilah orang yang ahli manfaat. Karena Bang, kalau kita jadi ahli manfaat, apa yang kita perbuat itu akan bermanfaat. Jangan jadi ahli kitab, ahli ibadah, belum tentu. Itu pesan saya. Jadilah ahli yang manfaat, maka akan manfaat diri kita untuk orang lain. Betul. Iya. Kesan saya sangat senang diundang di Jejak Backpacker ini, dan semoga saya mendoakan agar subscribe-nya wah, amin, penontonnya berjubel Bang, amin ya. Alhamdulillah. Seperti itu Bang. Semoga ya diijabah doanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Bang Abi. Yeah. Nah Backpackers, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Abimanyu. Amin. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Abi, terima kasih buat waktunya. Ini sudah ngantuk berat nih kayaknya. Kita udah jam 1 nih. Iya, siap. Next cerita lagi deh Bang ya. Oke. Sampai jumpa.